Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melihat kisah salah satu sahabat yang dikenal sebagai Al-Faruq yang memiliki karakter bisa memisahkan antara hak dan batil secara tegas. Bahkan sampai-sampai Rasulullah menegaskan kalau seandainya Umar berjalan di satu lembah, kemudian ada lembah yang lain, maka setan akan memilih lembah yang lain. Demikianlah Al-Faruq Umar bin Khattab, seorang sahabat dan juga sebagai khalifah kedua, sangat memiliki perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab yang luar biasa kepada masyarakat rakyat yang dipimpinnya. Sehingga satu ketika saat beliau berjalan bersama ajudannya, setelah berkeliling dari satu rumah ke rumah untuk memperhatikan masih adakah di antara rakyat yang tidak makan pada malam itu, atau masih adakah yang terpaksa menumpang berteduh di masjid, atau juga yang masih memiliki urusan yang belum terselesaikan. Maka kemudian Umar berkeliling setiap malam untuk melihat kondisi umatnya. Sampai akhirnya beliau sampai pada satu rumah di tengah malam yang lampunya masih menyala. Dan dia melihat dari kejauhan seorang ibu sedang menunggui panci yang dijerangkan di atas tungku. Tetapi setelah lama menunggu, dia tidak melihat sang ibu mengangkat panci itu. Seolah-olah masakan yang dia masak tidak pernah matang. Sampai akhirnya dia mengetuk pintu. Dan sang ibu membukakan pintu dan sedikit terkejut karena ada dua orang laki-laki datang ke rumah. Umar lalu bertanya, "Wahai ibu, apa yang sedang kau masak?" Tiba-tiba si ibu wajahnya menjadi sedih. Air menggelenang di pelupuk matanya. Kemudian dia berkata, "Saya tidak memasak apa-apa, Tuhan." "Terus apa yang ada dalam pancimu?" "Ini hanyalah batu." "Kenapa engkau sampai memasak batu?" "Karena tadi malam putra saya, anak-anak saya kelaparan. Dan dia menangis, merengek-rengek agar dibikinkan masakan. Sementara saya tidak punya persediaan gandum dan apapun yang bisa dimakan pada malam ini. Sehingga untuk menenangkan mereka, agar mereka kemudian bisa tertidur karena saking lelahnya menangis, saya masak batu." Mendengar itu terkejut sekali Umar. Seolah-olah petir menggelegar di depan kepalanya, di depan matanya. Sampai kemudian dia mengatakan, "Kalau begitu ibu, baik, saya permisi." Dan dia kemudian segera menarik tangan ajudannya kembali ke tempat di mana dia berada dan kemudian menuju ke Baitul Mal. Diambil sekarung gandum, dia pikul sendiri untuk menuju rumah sang perempuan. Sampai-sampai ketika ajudannya mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, biar saya yang pikul." Tapi Umar kemudian mengatakan, "Tidak bisa. Maukah engkau menanggung dosaku kelak di yaumil akhir ketika masih ada rakyatku yang kelaparan?" Sampai akhirnya dia tiba di rumah itu. Dia kemudian langsung membersihkan gandum, memasukkan ke dalam panci, memberi air dan memasaknya. Sampai kemudian gandum itu matang menjadi bubur. Dan pada saat sudah mulai mendingin, dia bangunkan putra-putra sang ibu. Dia suapi langsung ke mulutnya. Sehingga kemudian si perempuan itu mengatakan, "Wahai Tuhan, selama ini tidak ada yang memperhatikan saya. Bahkan Khalifah Umar juga tidak tahu kondisi saya. Kelihatannya engkau lebih layak menjadi khalifah dibandingkan Umar." Umar demikian sedih mendengar penuturan wanita itu. Yang kemudian oleh ajudannya disampaikan, "Inilah, wahai ibu, inilah Amirul Mukminin. Inilah Umar bin Khattab." Sehingga wanita itu tersyukur dan bersyukur kepada Allah. Ternyata pemimpinnya betul-betul pribadi yang memperhatikan masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Inilah sesungguhnya yang harus dilakukan pemimpin. Memastikan tidak ada orang-orang yang di bawah kepemimpinannya yang menderita melebihi penderitaan dia. Sehingga Umar punya prinsip, biarkan dia yang paling terakhir kenyang dan paling awal lapar. Karena dia menyadari seluruh yang dia pimpin akan bertanggung jawab kelak dia akhir. Sehingga wajar kalau kemudian ketika Abu Dzar Al-Ghifari meminta jabatan kepada Rasulullah SAW,
Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abu Zar, engkau lemah. Sedangkan amanah itu sesuatu yang berat, yang akan menjadi penyesalan bagi siapa yang mendapatkannya, kecuali yang mampu mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, jangan kita berambisi mendapatkan jabatan. Amanah yang kita sadari, itu akan dipertanggungjawabkan kelak di yang apalagi ketika kita menyadari memiliki kelemahan. Jangan sampai kemudian kita berebut, bahkan bisa jadi membayar orang agar kita mendapatkan jabatan itu. Karena sekali lagi, dia harus dipertanggungjawabkan, dan dia akan menjadi penyesalan ketika kita tidak mampu mempertanggungjawabkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.